semua yang ada di benak rakyat Indonesia tidak terkecuali, tanpa terkecuali. Satu goals, merdeka. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Komando, saya dari masing-masing kemudian bertolong dapat menyampaikan masyarakat. Jangan istirahat, kita Pembina upacara tiba di lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara. lapor upacara pengibaran bendera di lingkungan BPSN Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin 29 September 2025. Siap, dimulai. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Maju, run. Gerak, siap. Pada sang merah putih. Hormat.
Pada, bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah, tegap, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Balik kanan, putih. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang arwah pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin. Ulangi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa,
dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan telah silakan. Laporan Zaid. Kembali ke tempat. Kali keempat. Amanat oleh pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang satu peristiwa yang mungkin sebenarnya rekan-rekan semua sudah pahami. Pada saat bulan kemerdekaan, saya mengulangi membaca beberapa literatur. Dari sana, saya mendapatkan satu rangkuman pribadi dari satu rangkaian peristiwa, sehingga lahirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ketika itu seluruh rakyat Indonesia sudah melalui proses penjajahan yang sangat panjang. Ratusan tahun terjajah oleh Belanda. Dan saat itu 3,5 tahun sudah dijajah oleh Jepang. Semua yang ada di benak rakyat Indonesia tidak terkecuali, tanpa terkecuali, satu goals, merdeka. Tetapi fakta mengatakan bahwa proses ratusan tahun untuk meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Darah, nyawa, harta benda yang sudah tidak ternilai lagi. Semua untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tiba-tiba pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Sekutu melalui Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini menyebabkan Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat. Rekan-rekan sekalian, pada waktu itu zaman tidak seperti sekarang. Informasi begitu cepat sampai dalam hitungan detik. Tetapi pada waktu itu informasi hanya dilakukan melalui radio dan cara-cara lain yang tradisional.
Sehingga informasi tentang menyerahnya Jepang tanpa syarat baru diterima oleh rakyat Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada tahun itu, seluruh rakyat menyambut gembira berita tersebut. Pemuda yang diwakili oleh, para pemuda yang mewakili oleh rakyat, kemudian segera bergerak menyusun strategi. Para elit juga melaksanakan hal yang sama secara bersamaan. Namun kedua belah pihak ini memiliki cara berpikir yang sedikit berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana menggunakan momentum menyerahnya Jepang tanpa syarat untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sisi elit, di bawah pimpinan Soekarno-Hatta, masih memerlukan satu langkah yang disebut dengan persetujuan dari pemerintah Jepang. Sementara para pemuda yang mewakili rakyat Indonesia sudah tidak sabar. Karena jika momentum ini lewat, dikhawatirkan tidak dapat terulang kembali. Rekan-rekan sekalian, oleh karena itu kita mendengar penculikan Soekarno-Hatta untuk diamankan atau diasingkan ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dan itu terjadi satu hari setelah tanggal 15, yaitu tanggal 16 Agustus tahun 1945. Sebenarnya istilah penculikan tidaklah tepat, tetapi kedua pimpinan kita tersebut seperti dikarantina untuk berdiskusi secara serius bagaimana. Di tengah-tengah itulah seorang diplomat ulung Republik Indonesia yang bernama Ahmad Subarjo menjadi mediator antara elit yang diwakili oleh Soekarno-Hatta dan para pemuda yang mewakili rakyat Indonesia. Sehingga pada tanggal 16 Agustus, Soekarno-Hatta dilepaskan oleh para pemuda dan kembali ke Jakarta. Sore langsung berkumpul di kediaman Tadashi Maeda, Laksamana Tadashi Maeda, seorang pimpinan militer yang sangat berpengaruh dari pemerintah Jepang. Di kediaman beliaulah kemudian Ahmad Subarjo, Soekarno-Hatta, BM Dia, dan yang lain-lainnya berkumpul, bekerja keras merencanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ingin saya sampaikan bahwa semua bekerja secara automatically karena tanggung jawab dan ketulusan untuk meraih tujuan atau goals kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menjahit bendera Republik Indonesia. BM Dia menyimpan naskah teks asli. Bahkan seorang pemuda bernama Lutfi menjadi komandan Paskibra keesokan harinya. Bayangkan, tanggal 14 Jepang menyerah tanpa syarat.
Tanggal 15 perundingan. Tanggal 16 sore persiapan. Kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan upacara 17 Agustus butuh waktu yang sangat lama. Tetapi ini proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan. Dan jika rekan-rekan melihat videonya dilaksanakan dengan satu seremoni sebagaimana upacara besar, tentu dengan kesederhanaan pada waktu itu. Rekan-rekan sekalian, cerita ini sudah kita ketahui semua. Sekarang kita menerima kemerdekaan itu. Sekarang kita berada di era kemerdekaan itu. Apa yang bisa kita lihat dari rangkaian peristiwa yang sudah saya sampaikan tadi? Yang pertama, seluruh rakyat Indonesia memiliki sense of belonging. Rasa memiliki bahwa ini negaraku. Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang tidak berpikiran seperti itu. Oleh karena itu, kami harus rebut kembali kemerdekaan ini. Itu goalsnya. Itu tujuannya. Pada saat momentum itu muncul karena konsep berpikir yang sama, maka semua mesin bergerak satu arah. Semua bertanggung jawab dengan tulus untuk tercapainya goals tersebut. Kita saat ini sudah memiliki ruang dan waktu yang begitu longgar untuk menyusun satu tujuan, satu goals. Kita punya waktu untuk merencanakan aksi kita. Kita punya waktu untuk berdiskusi. Bahkan setelah pelaksanaan kita masih punya waktu untuk mengevaluasi. Tetapi masih saja kadangkala ketulusan hati kita menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas, mencapai cita-cita tujuan dari goals yang sudah kita rencanakan. Dari pelajaran rangkaian peristiwa yang saya sampaikan, maka saya harapkan ini menjadi renungan dan menjadi motivasi kita untuk bekerja, untuk mengabdi lebih baik lagi ke depannya. Dan saya yakin apabila kita tulus, maka kita pasti bisa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Satukan langkah kita kinerja, wujudkan bangsa yang sejahtera, membangun hukum menjadi panglima, mewujudkan keadilan yang nyata, kembangkan hari prestasi, pelayanan prima, wujudkan segera mengabdi pada Ibu Pertiwi, kobarkan semangat negara, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu semua yang kita tak kenal menyerah, itulah semangat kita. Maju jaya untuk selamanya, kemudian Republik Indonesia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jaya seluruh dunia. Maju jaya untuk selamanya, kemudian Republik Indonesia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jaya seluruh dunia. Pembacaan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang maha bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang maha mengetahui, untuk kami yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan dan latihan, kami mohon ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, kayakanlah kami dengan ilmu, muliakanlah kami dengan ilmu, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang maha menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah kami jalan keselamatan, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Tegak. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Pemimpin upacara dapat membubarkan barisan. Upacara selesai. Masing-masing dapat membawa pasukan sesuai dengan cara. Silakan.